Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih pada teman-teman yang udah klik video aku. Nah, di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua soal pengalaman paranormal experience yang pernah aku alami di hidupku. Nah, jadi ceritanya dulu semasa masih sekolah, jadi aku itu tinggal di rumah nenek atau kalau orang Jawa bilang mbah ya teman-teman. Nah, jadi di rumah mbah aku itu lokasinya itu cukup sepi ya, dari tetangga. Jadi posisi rumahnya itu paling bawah di bawah banget kaki pegunungan, dan di bawahnya lagi itu dikelilingin oleh kali yang cukup besar. Kira-kira luas tanah 1 hektar itu, yang mengelilingi rumahnya itu nggak ada lagi hunian atau rumah penduduk ya, selain dari rumah si mbah ini. Nah, jadi ceritanya mbah ini mbah angkat atau orang tua angkat dari bapak aku ya teman-teman. Nah, jadi ceritanya, singkat cerita, sepulang kami dari Sumatera tinggal menemani si mbah di rumahnya mbah. Saya tinggal di rumah mbah itu kurang lebih 3 tahunan. Nah, jadi pada suatu malam pernah terjadi kejadian yang aneh. Waktu itu pukul jam 11 malam. Aku itu masih melek ya teman-teman. Jadi dulu tuh masih SMK kelas 3. Nah, di situ jam 11 itu masih asik SMS-an sama teman-teman sekolah, ngebahas soal tugas kelompok. Nah, jadi ceritanya di tahun mendekati kelulusan, orang tua saya itu sudah pisah rumah. Maksudnya rumahnya itu berseberangan, buat bangunan sendiri di seberangnya rumah si mbah. Jadi aku itu tinggal di rumahnya mbah. Mbah aku tuh masih lengkap ya dulu ceritanya teman-teman. Jadi kalau di Jawa itu rumahnya itu model rumah joglo. Ada kamar timur, kamar tengah, kamar barat gitu. Jadi kebetulan aku menempati kamar yang di sebelah barat. Di sebelahnya kamar barat ini terdapat pohon asem yang gede banget. Nah, di situ saking besarnya, sampai itu mepet banget gitu loh sama tembok. Kalau di sana di Jawa itu rumahnya masih dari bambu gitu loh teman-teman, dari bambu. Nah, dari bambu. Dan suatu malam mulai sedikit ngantuk, akhirnya tertidur di jam 12 lewat atau setengah 1 atau jam 1 gitu. Nah, jadi di situ ngerasa kok ada sedikit pergerakan di atas kepala ya. Jadi kan rambut saya itu kan panjang ya teman-teman. Jadi waktu tidur itu kan terjuntai agak ke atas, agak ke atas. Jadi di atasnya ini kan dipan. Jadi dipannya orang Jawa itu dari namanya amben ya. Amben itu dia dari bambu juga. Terus di sekelilingnya dipan itu ada selambu untuk anti nyamuk itu. Dan posisi tidur saya ada di sini kepalanya, di sini dipannya. Jadi di belakangnya dipan ini ada ruangan, ada pintu yang berisikan kotak lumbung, kotak peti ya namanya kalau nggak salah. Peti itu isinya peralatan pertanian. Tapi di situ
udah ditutup pintunya, itu udah dikunci, udah ditutup mati gitu, cuman hanya terlihat ada pintu aja situ. Nah posisi kepala saya tidurnya di situ, dan pintu pintu masuk kamarnya tuh ada di sebelah sana. Jadi kaki saya itu deket pintu, kepala saya deket pintu yang sudah mati itu, pintu yang sudah dikunci mati. Nah jadi suatu ketika uh, jam 1 malam, tiba-tiba seperti ada yang pegang rambut, posisinya itu dari bawah sini, terus kayak ngebelai gitu loh di kepala. Kayak mana sih kalau kayak ada yang megang dari bawah kasur terus begini. Tapi posisinya itu saya cuma nggak bisa nggak bisa ngelihatnya itu karena di kamar itu memang posisinya lampunya itu mati. Jadi di kamar itu tuh agak aneh, setiap dikasih lampu selalu putus, selalu nggak nyala. Nyala itu paling cuma beberapa hari terus putus lagi, begitu seterusnya. Walaupun udah diganti baru, udah diperbaiki fittingnya, tetap mati, selalu mati. Nah namanya juga dulu masih SMK ya, cuek banget sama hal-hal mistis kayak gitu. Oke lah, jadi aku cuekin aja aku selama beberapa bulan tinggal di kamar itu. Awalnya sih nggak ada masalah ya. Terus setelah orang tua saya pisah rumah dari rumah induk itu, rumahnya si Mbah, mulai terasa kejadian anehnya. Nah jadi waktu ngerasa rambut udah ada yang megang dari bawah dipan, saya ngomong nih dalam hati, wah ini siapa yang pegang, tapi kok nggak ada kelihatan tangannya, tapi posisinya masih udah berusaha melek, cuman nggak kelihatan apa-apa gitu loh teman-teman. Jadi cuman terlihat dari sela-selanya tembok bambu itu hanya terlihat terang bulan aja sama pohon asem itu. Nah lalu setelah itu lama-lama amben atau kasur dari tempat tidur yang dari bambu ini nggak bener lagi udahan. Jadi udah goyang kayak kita lagi kena gempa bumi gitu loh teman-teman. Jadi gemeter gitu, tempat tidurnya gemeter, bergetar. Terus saya diem terus tiba-tiba yang tadinya di awal ini di kepala ya seperti ada tangan yang menyentuh kepala, sekarang pindah seperti ada tangan di bahu nih. Jadi dia pas berbaring tidur kayak ada yang megang begini awalnya kanan, terus lama-lama kiri. Nah waktu saya diemin, loh ini kok nggak ada tangannya, tapi kenapa kok didiamin makin lama, berinding dong. Terus makin lama kayak makin mencekik ke leher gitu loh teman-teman, makin berat banget, makanya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan setelah itu aku langsung berpikir mau teriak, udah mau teriak sih, tapi nggak bisa, suaranya nggak bisa. Padahal si mbah yang mbah laki itu, mbah yang cowok itu masih lagi nganyam tikar, nganyam bambu buat kerajinan tangan, buat dijual ke pasar gitu loh teman-teman. Di ruang tengah belum tidur jam 1. Tapi saya gebrak-gebrak itu tuh juga kedenger saya ngomong, nggak bisa. Jadi kalau kata orang-orang sekarang kayak kelindihan gitu, bukan sih namanya. Nah setelah dari situ yang anehnya, kalau seandainya kelindihan kenapa saya bisa sadar melek, kalau jadi samar-samar tuh kelihatan, walau remang-remangnya kamar yang gelap, cuman kelihatan sinar rembulan doang, itu masih kelihatan, berarti saya sadar dong. Nah kalau seandainya kelindihan kan itu kayak mimpi tapi gimana gitu kan kalau ketindihan.
Nah ini tuh kayak masih sadar setelah merasa terancam, wah ini nggak beres nih. Akhirnya saya berusaha sedikit agak turun di posisi tidurnya, kepalanya itu sedikit menjauh dari pintu yang sudah tertutup mati tadi. Jadi kepala saya itu agak turun tidurnya. Lalu waktu saya diem lagi sebentar, tiba-tiba ada lagi dong yang megang rambut dari posisi atas kepala itu. Jadi posisi itu kayak ada tangan tuh 3 atau 4, nggak tahu deh. Satu di sini, satu di sini, dua ya di sini. Terus mikir lagi, wah ini nggak beres ini. Terus eh, kasur ini bergerak lagi dong teman-teman, bergerak lagi. Terus saya bingung, kok udah manggil tapi suaranya nggak ada, ini kenapa? Makin lama kok sesek ya, berat. Duh ini gimana, ini kenapa? Wah ini nggak beres nih. Akhirnya teringat kata bapak dulu pernah pesen, kalau kita merasa kesulitan itu langsung fokus luruskan tauhid untuk minta pertolongan sama Allah. Nah mulai dari situ saya berusaha berdoa, baca doa-doa pendek kayak seperti Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul ya, kayak Al-Ikhlas, tuh Al-Alaq, Anas, itu saya baca berulang-ulang. Terus setelah pembacaan ayat kursi yang terakhir, saya itu berdoa, ya Allah minta pertolonganmu, karena saya kira udah nggak ada lagi yang bisa nolong. Kalau memang ini ada makhluk yang tidak terlihat ganggu saya, udah ini tuh udah nggak benar masalahnya yang dirasa. Akhirnya setelah sebut la ilaha illallah, lah ini apa sih namanya, selambu anti nyamuk tadi itu tiba-tiba terbang gitu aja dong. Maksudnya seperti ada yang mengikat ini, tiba-tiba terlepas, terus selambu itu ngangkat bawahnya itu ngangkat. Jadi kayak tangannya itu balik lagi ke bawah kasur. Nah udah gitu teman-teman, posisinya saya masih di situ, standby masih di situ, tapi udah mulai agak ringan di badan, itu pokoknya intinya terakhir saya berdoa, ya Allah ini udah gak ada lagi yang bisa nolong saya selain Engkau, jadi mohon pertolongannya. Kalimat terakhir itu la ilaha illallah, baru terlepas semua jeratan tangan yang berat tadi, barulah selambu anti nyamuk itu terangkat semua. Tapi dipannya itu masih gerak loh teman-teman, masih gerak. Barulah saya sedikit turun, jadi saya turun, kepalanya itu turun lagi agak ke bawah, jadi kepalanya itu udah di tengah karena ngerasa oh ini ada ancaman dari bagian dekat pintu yang tertutup mati ini. Jadi saya agak turun lah ya tidurnya. Saya di situ belum berusaha untuk melarikan diri dan masih bertahan di tidur di situ. Saya mulai turun kepalanya, lah kok tiba-tiba ada lagi, dia mulai jadi belai rambut lagi gitu. Wah ini nggak beres ini. Akhirnya mumpung belum kenceng banget dia megang saya, delala masih kuat ngelompat dari tempat tidur itu. Akhirnya saya lompat, saya keluar ke ruang tengah, tapi belum bisa ngomong juga. Jadi setelah keluar dari ruang tengah, mbah saya itu nanya pakai bahasa Jawa, kowe gini ya tondo, kenapa kamu itu, kata mbah. Terus asanya belum berani jawab, tiba-tiba setelah 10 menit kemudian saya mondar mandir di depan kaca lemari yang di ruang tengah. Terus saya baru bisa ngomong, wah mbah kamarmu iki ora beres iki, maksudnya kamarmu ini nggak ada yang nggak beres. Masa aku tidur ini bahu ditekan kenceng banget sampai kepala juga dipegang, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong dari tadi aku mau panggil sampean lo mbak tapi nggak bisa, itu kenapa coba.
Si mbah langsung ketawa. Setelah sayanya telepon ke SMS ke bapak yang rumahnya di seberang, "Pak, ini kenapa ya? Aku kok ada yang gangguin di dalam kamar. Berat banget nih, bahu, kepala tuh kayak dipegang, ditekan gitu loh." Nah, besok-besoknya salah 2 jam besok-besoknya bapak datang ngelatin kamar itu. Setelah dilihat sama bapak, katanya di situ ada sosok eh, penunggu ini loh, penunggu keris yang udah pernah ditanam di dalam rumah itu. Jadi penunggunya itu gede banget, gede banget, gede banget, katanya segede maksudnya bisa rumah, cagak rumah itu lewat lagi tingginya, segede itu. eh, yang nempatin kamar itu. Jadi sama bapak itu, dia itu pergi, cuman dia bilang katanya, "Aku udah lama di sini." Jadi rumah mbah aku itu dulu memang bener-bener serem banget gitu loh teman-teman. Rumah tua banget ya. Rumahnya orang tua zaman dulu gimana sih yang di Jawa, posisi rumahnya di dekat kali lagi, udah gitu tetangga-tetangganya juga nggak ada. Nah, saya sering cerita keanehan di rumah itu, ternyata mbah itu juga masih klinik gitu loh, kalau orang Jawa bilang. Masih sering ngasih sesajenan di tengah-tengahnya cagak rumah. Terus di depan rumah itu ada sedikit tempat, ada ini kan cagak rumah, terus di sininya itu paling atasnya itu ditaruh sesajian bunga gitu setiap malam Jumat gitu loh teman-teman. Nah, jadi gitu. Setelah itu mbah juga kayaknya masih percaya sama hal-hal mistis, yang kalau kalau setiap ada acara atau momen gitu sering buat kopi disajani di kamar tengah gitu-gitu loh teman, kalau di Jawa itu. Nah, mungkin dari situ juga ya, jadi yang namanya makhluk-makhluk halus itu, yang walaupun di rumah itu kita sering ngaji, sering sholat, namanya juga ada ritual dia disajeni, dikasih tempat di situ. Jadi dia juga bertahan, istilahnya dia nggak mau pergi dari situ ya. Ya intinya begitulah ya teman-teman. Ketika kita merasa kesulitan menghadapi ada keanehan yang mengganggu dari makhluk-makhluk goib, jangan lupa untuk minta pertolongan secara vertikal kepada Allah, karena secara kebatinan kita tuh nggak bisa lagi komunikasi dengan orang yang di sekitar kita kalau kasusnya udah kayak ketindihan gitu. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah ya berdoa dalam hati, fokus zikir, minta pertolongan sama Allah. Udah begitu aja sharing dari aku. Nah, jadi sampai sekarang mau ke rumah itu, jadi mbah aku yang dua ini udah nggak ada lagi ya teman-teman, udah meninggal. Setelah kasus itu aku pindah rumah, nggak berani lagi tinggal di situ soalnya aneh banget kamarnya. Ya udah, jadi intinya ceritanya begitu aja ya teman-teman. Bisa jadi semoga bisa jadi acuan atau pelajaran buat kita semua, untuk jangan lupa berdoa sebelum tidur, perkuat zikir pagi dan petangnya, dan insya Allah semuanya dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang sudah nonton video aku ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.